kita guru IPA di SMP Negeri 1 Jawai. Nah, jadi pada hari ini Ibu saya akan melakukan percakapan pra observasi ya Bu ya. Nah, jadi sekarang boleh saya mulai Bu. Nah, pertama-tama gimana Bu kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bukannya sendiri? Alhamdulillah saya baik juga ya Bu ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi. Nah, jadi nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, jadi sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas itu. Jadi selanjutnya dalam mengapa kita melakukan percakapan observasi Ibu, jadi sebagai persiapan awal Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, jadi Ibu tuh agar lebih siap dan lebih percaya diri. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi sehingga Ibu itu bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak atau murid-murid Ibu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 3. Karena materinya yang berbeda. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa dapat menjelaskan atau memahami pengertian dari hukum Newton, pengertian dari bumi dari hukum Newton. Yang kedua, siswa dapat memahami aplikasi dan dapat menyimpulkan aplikasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan hukum 3 Newton. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi pada hukum 3 Newton. Nah, jadi saya ulang ya Bu ya. Jadi 3 tujuannya. Yang pertama, siswa itu dapat menjelaskan pengertian hukum 3 Newton. Kemudian yang kedua dapat menyebutkan aplikasi hukum 3 Newton. Yang ketiga dapat menyebutkan pasangan gaya dan reaksi. Nah, baik Bu. Nah, jadi dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, pada intinya Ibu ingin murid dapat menjelaskan ketiga tujuan pembelajaran tadi kan Bu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya Bu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu di dalam observasi itu seperti apa Bu? Jadi untuk area pengembangan pada observasi ada 3 yang ingin dicapai. Yang pertama itu tentang budaya positif, pengembangan budaya positif di kelas. Yang kedua yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu tentang pengembangan sosial emosional. Nah, ada 3 ya Bu ya. Yang pertama budaya positif, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi untuk ketiga pembelajaran tersebut Bu, yang ingin saya tanyakan, kalau untuk budaya positif, indikator pencapaiannya itu seperti apa Bu? Kalau menurut Ibu Gita, yang akan Ibu lakukan di kelas di dalam observasi itu fokusnya kemana indikator pencapaiannya? Jadi untuk indikatornya, untuk pengembangan budaya positif yang saya harapkan untuk tercapainya di kelas, yaitu anak dapat mentaati istilahnya mengikuti apa yang telah disepakati pada saat membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti akan ada kegiatan membuat kesepakatan kelas, dan beberapa poin itu anak dapat memahami apa yang mereka rancang, dan akhirnya mereka akan mengikuti apa yang telah mereka buat. Jadi kalau untuk budaya positif, jadi indikator pencapaiannya anak itu dapat menyepakati apa yang telah mereka buat bersama
ya Bu ya. Nah jadi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, Kalau untuk pembelajaran diferensiasi, karena anak kita itu gaya belajarnya berbeda, jadi saya juga memberikan super media pembelajaran yang berbeda menggunakan visual dan praktek. Dan nanti saya harapkan anak dapat memahami setelah disampaikan materi, dapat bermakna kepada anak. Pembelajaran tersebut dapat diingat oleh anak. Jadi tidak setelah belajar besok lupa, tidak seperti itu. Jadi saya harapkan anak dapat mengingat pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. nah jadi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi Ibu menyediakan ada audio, ada visual. Tujuannya itu agar anak dan praktek kan, nama kinestetik kan. Nah jadi tujuannya itu agar tercipta pembelajaran yang bermakna ya Bu ya. Jadi anak itu ingat, misalnya sudah berapa lama misalnya dia di kelas lain lagi. Nah jadi dia ingat bagaimana dia belajar misalnya dengan kita cara pembelajarannya dia belajarnya ya Bu ya. Nah baik Bu. Nah kemudian kalau pembelajaran sosial emosional Bu, indikator pencapaiannya seperti apa? Jadi indikator untuk yang PSE, saya mengharapkan sekali anak itu dapat menahan diri, karena ketika di kelas biasa anak-anak suka berbicara dengan temannya. Jadi saya harapkan nanti indikator pencapaiannya anak dapat menahan diri untuk tidak terlalu ribut di dalam kelas. Setelah itu nanti juga ada diskusi kelompok dan anak bisa dapat memberikan pendapat. Setelah mereka berdiskusi kelompok, mereka berani untuk maju ke depan untuk mengemukakan pendapat. Baik, jadi untuk yang pembelajaran sosial emosional bagaimana siswa itu berani ya Bu ya, berarti dari kepercayaan diri si anak ya untuk tampil di depan mengemukakan pendapat yang dimilikinya ya. Nah baik Bu, itu tadi untuk indikator pencapaiannya. Selanjutnya Bu, untuk yang ingin saya tanyakan lagi adalah rancangan pembelajarannya itu yang diterapkan di kelas, mungkin dari strateginya atau mode pembelajaran atau metodenya itu seperti apa Bu menggunakan? Jadi untuk strategi, jadi saya menggunakan pembelajaran yang cooperative learning, kerjasama nanti anak-anak akan berdiskusi, terus mereka akan discovery learning karena ada praktek, jadi mereka akan menemukan sendiri konsep dari apa yang pembelajaran akan disampaikan. Untuk metode pembelajaran sendiri saya menggunakan metode diskusi, setelah itu menggunakan metode tanya jawab dan presentasi di kelas. Nah, baik, jadi kalau untuk strategi menggunakan cooperative learning ya. Kalau untuk diskusi, kalau untuk metode pembelajaran menggunakan diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab. Nah, baik Bu. Nah, jadi kalau medianya Bu? Kalau untuk media saya menggunakan proyektor, nanti akan ada penampilan PowerPoint dan juga video. Dan juga ada tambahan sedikit untuk alat praktiknya, alat bantu. Berarti untuk media Ibu menyediakan PowerPoint, proyektor, kemudian ada alat praktik. Nah, baik. Nah, jadi kira-kira pelajaran Ibu kira-kira pukul berapa tadi Bu ya? Hari ini nanti IPA ada di kelas 8A jam pertama sampai istirahat. Oke. Nah, baik Bu, berarti sebentar lagi karena ini waktunya pun sudah mau masuk ya Bu ya. Jadi sebelum melakukan observasi kita saya merasa cukup sampai di sini apa yang ingin saya tanyakan pada pra observasi ini Bu. Nah, jadi kita langsung saja menuju kelas Ibu. Nah, jadi di sini nanti saya akan didampingi oleh Ibu Kaswati juga selaku pengajar praktik saya. Nah, jadi semoga apa yang
Ibu rencanakan tadi di kelas, semoga dapat berjalan dengan lancar pada saat observasi ya Bu ya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Gita dan selamat untuk bertugas tadi ya Bu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Masih semangat ya? Semangat. Coba kita cek dulu semangatnya. Kalau misalnya Ibu berkata semangat pagi, jawabannya apa? Selamat pagi. Oke, semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, bisa? Oke, sekarang kita coba ya. Katanya kan tadi masih semangat. Jadi sekarang Ibu nak cek semangatnya. Oke. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tanggapan naknya yang ada suaranya, yang di belakang. Yang nomor 2, nomor 3 tidak ada suaranya. Nah, sekarang kita coba aja. Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran kita bermakna ya pastinya ya. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran kelas kalian. Ya, jadi silakan nanti kalau misalnya ada teman yang tidak hadir, silakan beritahu keterangannya apa, ya. Yang pertama, Adika, Alvano, temannya ANBK dan satu orang sakit. Oke, nah sekarang kita zamannya musim-musim panas, musim hujan nih ya. Jadi untuk anak-anak yang masih ada di kelas ini, biasanya yang hadir, ditolong tetap jaga kesehatannya, ya. Nah karena ya sangat penting. Kalau udah sakit, tidak bisa ngapa-ngapa kita ya, kan? Nah, kita golek enaknya di rumah. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Jadi masih hukum Newton, tapi subbabnya udah masuk ke hukum 3 Newton. Oke. Yang kurang semangat ya? Yang kurang semangat ya nampaknya ya? Semangat. Oke. Nah, coba Ibu cek aja semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, ya sekarang Ibu biar kita makin semangat, hari ini semangat pagi-paginya ya. Sekarang kita akan tepuk, coba kita ice breaking dulu biar makin semangat. Oke, nah pernah ada dengar tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5? Belum pernah? Ya, Ibu contohkan. Jadi kalau misalnya Ibu berkata tepuk 1, kalian jawab, 1? Kalian jawab, yes. Tepuk 2? Bukan. Tepuk 2?
Oke. Nah, ya ya. Pernah dengar? Belum pernah? Oke, sekarang kita coba. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, no. Ngapa jadi no? Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, siap belajar. 5 iya. Berarti tepuk 4-nya konsentrasi. Tepuk 5-nya baru siap belajar. Oke, sekarang kita coba. Masa kalah semangatnya dengan ibu orang 30 lebih? Ya kan ya? Oke, udah nyampai. Sekarang kita coba ya. Tepuk 1. Lang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Udah siap belajar? Siap? Oke, ya. Hukum 3 Newton. Pertemuan minggu lalu, ya. Sebelum kita ke hukum 3 Newton, kita mempelajari tentang hukum berapa? Hukum 2 Newton. Hukum 2 dan hukum 1 Newton. Oke. Hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton, ia berkaitan dengan gaya, ya, kan? Gaya. Oke. Hukum 1 Newton, jadi ibu review kembali, ibu ingatkan kembali, mengingatkan kembali, masih ingat kan anak-anak ibu tuh tentang hukum Newton. Hukum 1 Newton berkaitan dengan sifat. Nyaring sedikit suaranya, biar ibu kedengaran. Nah iya, sifat kelembaman benda. Hukum 2 Newton berkaitan dengan percepatan gerak. Masih ingat. Mantap, aplaus untuk kita semuanya. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke hukum 3 Newton. Tapi sebelum ibu masuk ke hukum 3 Newton, nanti kita akan ada berkelompok dan berdiskusi. Akan ada presentasi nantinya. Oke, jadi sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan pada saat pembelajaran untuk hari ini. Sekarang ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak ibu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kesepakatan kelas pembelajaran kita hari ini? Silakan Junaidi. Dah angkat tangan. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita pembelajaran? Fokus. Oke. Kata Junaidi, kita harus fokus. Yang lain setuju? Setuju. Oke. Nah, yang pertama kita harus fokus. Oh iya. Selanjutnya, apa lagi? Angkat tangan, silakan. Ayo, sebelah sini. Konsentrasi. Apa? Oke, kata Adika, kita harus berkonsentrasi, setuju? Ya, jangan sampai nanti ada yang ngomong sendiri. Harus konsen. Kalau ngomong sendiri artinya apa? Nah, konsentrasi. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Ada lagi? Fokus, konsentrasi. Nah, kalau misalnya temannya menyampaikan pendapat, kita harus apa? Iya, menghargai pendapat teman. Nah, ibu tuliskan aja biar tidak lupa. Ya, harus saling menghargai pendapat. Ada lagi? Fokus, konsentrasi, dan menghargai pendapat. Kalau misalnya ibu sedang menjelaskan, jadi kalian harus apa? Oke, harus mendengarkan. Jadi bukan hanya ibu, tapi temannya yang maju ke depan
menyampaikan pendapatnya, kalian harus mendengarkan. Ya udah termasuk ke ini fokus juga. Iya, fokusnya ke depan. Ada lagi? Silakan yang ingin mengemukakan pendapatnya. Mungkin Lupna yang Putri ini tidak ada tadi. Silakan, yang Putri ya. Ke tangan. Harus disiplin. Setuju ke yang lain, kita harus disiplin. Nah, contohnya disiplin apa ya? Oke, datang tepat waktu. Setelah itu pakaian rapi. Ya, betul. Benar sekali. Disiplin. Nah, mungkin udah cukup ya, 4 ya. Udah mencakup secara keseluruhan, secara umum. Yang membahas disiplin, sekarang Ibu nak lihat udah rapi ke belum bajunya. Baju kita harus dimasukkan kemana? Oke, ke dalam celana. Betul. Ya, oke, udah rapi. Udah rapi semuanya, udah siap untuk memulai pembelajaran nih ya? Siap. Oke, ingatkan ya, kesepakatan kelas yang telah kita buat dan disetujui semua anggota warga kelas 8A. Oke, untuk hukum Newton, silakan dibuka bukunya, ada di halaman 17. Hukum 3 Newton. Oke, jadi apa sih hukum 3 Newton? Nah, udah dibaca belum di rumah bukunya? Udah, oke. Nah, kalian lihat di sini ada gambar roket. Oke, ada gambar roket. Nah, apa tujuan kita mempelajari hukum 3 Newton? Jadi, ada 3 tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian setelah mempelajari ini dapat menjelaskan tentang bunyi hukum 3 Newton. Nah, bunyinya. Jadi hukumnya kan ada bunyinya ya. Dari hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 ada bunyinya. Nah, yang kedua, kalian dapat menjelaskan, dapat memahami aplikasi atau contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi tentang alam, tentang IPA, ya banyak sekali contoh. Ya, iya. Nah, nanti kalian bisa, oh ternyata ternyata ini termasuk hukum 3 Newton. Nah, jadi setelah mempelajari ini, Ibu harapkan kalian dapat memahaminya. Dan yang terakhir ketiga, kalian dapat menentukan pasangan gaya aksi dan reaksi. Kalau orang ada aksinya, pasti ada reaksi kan dari orang kan nih, betul ya? Nah, nanti akan kita bahas. Nanti akan kalian mengerjakan LKPD, nanti akan kalian presentasikan ke depan hasilnya. Ya. Oke. Materi yang ada di bukunya, hukum 3 Newton, silakan. Angkat tangan. Iya, hukum 3 Newton. Yang ada gambar roket. Silakan Cinta Sari. Hukum 3 Newton. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa? Roket yang tergolong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Perhatikan gambar 15. Ketika semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat ke atas. Berdasarkan konsep tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada roket yang sedang diluncurkan? Gaya-gaya apa saja yang mengaruhi gerak
berat roket saat pertama kali melanjutkan tangan gaya-gaya roket saat sudah lepas dari landasannya. Untuk memahami secara rinci mengenai gerak roket, ayo diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke. Nah, jadi nanti akan ada LKPD yang Ibu bagikan, kalian berkelompok, tapi sebelum itu kita menonton video tentang roket air. Ya. Tadi udah disampaikan Cinta Sari bahwa pada saat roket meluncur ada gaya-gaya yang bekerja. Iya. Nah, roket meluncurnya kemana? Ke atas. Ya. Menurut kalian, nah dari bacaan tadi, apa yang menyebabkan roketnya bisa meluncur ke atas? Coba angkat tangan Bima. Gas. Yang lain? Kuatnya apa? Kuatnya angin, kata Cinta. Ada yang lain? Dah, mungkin cukup ya. Nah, sekarang kita nonton dulu videonya. Nanti mungkin kalian bisa menyimpulkan apa yang menyebabkan roketnya bisa meluncur ke atas. Ini roket air ya. Kalau yang di bukunya ya roket luar angkasa. Nah, jadi bedanya ini air, yang ini pakai api. Yes, ya. Tapi konsepnya sama. Roket air. Setelah ini kita berdiskusi menyampaikan hasil yang telah kalian kerjakan. Oke, dibuat vektor aksi, dibuat vektor gayanya udah siap. Nah, setelah itu ditambahkan pernyataan keterangannya. Tangan menghantam tembok, berarti temboknya menghantam tangan. Berlawanan kan? Nah, kalau yang ini berarti dan nomor itu buat seorang cari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, waktu sudah habis. Jadi sekarang kita akan mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan. Ibu akan minta beberapa kelompok yang masuk ke depan. Silakan kelompok siapa yang ingin mengajukan dirinya. Oke, sekarang coba kelompoknya Lundan. Silakan maju ke depan. Seluruhnya, semuanya. Silakan dibuka moderatornya, sampaikan nama kelompoknya siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang terdiri atas saya sendiri, bukan saya Tunisa, dan saya Dunia. Kami akan menjelaskan apa yang kami temukan dari proyek ini.
atas, sedangkan reaksi yang aksinya ke bawah, sedangkan reaksinya akan ke atas. Kedua, kaki perenang mendorong dinding kolam. Maka aksi yang dilakukan adalah saat perenang mendorong kakinya ke dinding, maka akan membuat reaksi sang perenang jauh dari air terjun. Ketiga, tongkat pemukul menghantam bola baseball. Aksi yang dilakukan sang pemukul adalah memukul bola baseball, sehingga reaksi yang terjadi adalah bola baseball akan melambung ke arah sebaliknya. Dan C, gambarlah dua contoh pasangan aksi reaksi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian berlaku dicari. Yang kami ambil adalah pertama, tongkat pemukul menghantam bola baseball seperti yang dilakukan. Yang kedua adalah saat roket meluncur ke udara, maka aksi yang dilakukan adalah saat udara memasuki pada roket yang reaksinya akan membuat roket menghantam ke udara. Oke, perhatikan. Nah, jadi kelompok Lukna dan gambar terbarunya duanya. Yang pertama baseball, yang keduanya adalah contoh dari roket. Untuk aksi reaksinya, kalau ibu perhatikan sudah benar, ya. Dan pernyataannya yang di atas sudah ditulis. Nomor 1, kepala menyundul bola. Berarti bola terhadap kepala yang bagaimana? Oke, dapat. Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan dicetak. Ya, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok kedua. Silakan disampaikan hasilnya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang terdiri dari saya Jubin, Cynthia, Yanisa, bola mendorong aksi oleh kepala. Berenang mendorong dinding kolam dengan perenang mendorong ke belakang. Tongkat pemukul menghantam bola, bola terhantam pukulan. Memakan waktu itu pasangan beraksi dan mendapatkan saya kemudian bilang tangannya. Tangan seseorang menghantam kayu tebu, menghantam tangan. Kaki menendang bola terbang menghantam tentang kaki. Oke, nah silakan ditampilkan di kawannya yang digambar. Nah, ini yang digambar nih. Gambar apa? Ini orang memukul. Oh, ada video nih. Iya, kan? Mukul batang pisang kan? Nah, tebu. Oke. Ketika orang memukul tebu. Selanjutnya satunya? Bola. Oke, ketika orang menendang bola. Ibu lihat aksi-aksinya dulu. Oke, kasih. Nah, jadi ya, yang pertama ini tadi ya, menyundul bola. Jawab. Kepala yang menyundul bola. Jawab. Berarti lawannya bola. Bola terdorong oleh. Nah, sudah selesai? Oke, silakan ditutup. Dan kembali ke tempat. sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, lain gambarnya dari yang dari contoh. Terus ya, jadi ya, dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Silakan nanti kalian explore lagi untuk mencari contoh
Sekarang kita refleksi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ita. Nah, jadi berdasarkan terkait dengan kita kan sudah melakukan observasi kelas ya Bu ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama itu adalah perasaan Ibu. Setelah melakukan observasi, bagaimana kira-kira perasaan Ibu? Bukan Bu, jadi untuk perasaan saya sendiri ketika saya masuk ke kelas seperti biasa ketika melihat anak-anak pastinya kita senang ya dengan semangatnya. Setelah itu untuk penyampaian dari materi saya merasa lumayan puas, materi yang akan saya sampaikan tersampaikan seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau tadi kan udah ya Bu, bagaimana perasaan Ibu, sekarang saya ingin bertanya bagaimana refleksi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi. Dari awal Ibu mengajar bagaimana, apakah ada yang di mana saja, yang area mana saja yang sudah Ibu lakukan atau belum Ibu lakukan, jadi seperti itu. Coba Ibu refleksikan. Tujuan sendiri, jadi kan tadi saya menyampaikan di awal bahwa ada 3 tujuan yang ingin saya capai untuk pembelajaran kali ini. Kalau untuk menurut saya sudah saya sampaikan, jadi untuk penjelasan Newton, setelah itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan satu lagi pasangan, menentukan pasangan aksinya. Jadi sudah disampaikan. Tetapi pada saat pembelajaran tersebut, jadi ada beberapa yang awalnya saya menggunakan video tadi sudah tersampaikan, dan pada saat ingin menggunakan demonstrasi alat ke anak itu tadi kurang. Jadi sebenarnya balon itu menggunakan tali, tetapi karena alatnya kurang, jadi mungkin saya kelupaan tadi membawa alat, persiapan alatnya, jadi saya meminta anak hanya dengan melepaskan balon. Nah, jadi pada saat di praktikum yang itu saya merasa masih kurang ya, karena alat dan bahan itu tidak lengkap, jadi di situ kurang maksimal untuk menyampaikan, untuk anak bisa berkelompok menyampaikan demonstrasi kepada teman-teman. Nah, baik Bu. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang Ibu jelaskan kan, kalau dari segi materi yang disampaikan, Ibu sudah merasa menyampaikan kan. Kemudian dari siswa mendemonstrasikan tadi, Ibu merasa Ibu masih kurang seperti itu ya, karena Ibu lupa tadi membawa alat. Nah, jadi kalau misalkan dari segi pembelajarannya Bu, dari segi medianya itu bagaimana Bu? Kalau untuk pembelajarannya mungkin awal saya sudah menyampaikan pengembangan, pengembangan yaitu budaya positif, pembelajaran diferensiasi dengan emosional. Nah, kalau menurut saya untuk yang budaya positif, pengembangan budaya positif itu tadi sudah membuat kesepakatan kelas dan sudah disepakati oleh anak-anak, dan ternyata selama pembelajaran itu anak-anak mengikuti bahwa mereka harus sesuai dengan kesepakatan kelas yang mereka sepakati, fokus, konsentrasi, tadi ketika kawannya dan ketika temannya ke depan mereka memperhatikan dan lain-lain. Nah, khusus untuk yang berdiferensiasi, menurut saya masih kurang, dan untuk yang emosionalnya juga masih kurang. Tetapi saya merasa
saya sudah memberikan semangat kepada anak. Nah, jadi kalau tadi kan kalau indikator pencapaian dari budaya positif kan ibu merasa ibu itu sudah melaksanakan kesepakatan kelas ya, dan anak-anak pun sudah mengikuti apa yang kesepakatan yang telah dibuat. Nah, cuman bagian dari pembelajaran diferensiasi ibu masih merasa kurang. Nah, kira-kira menurut ibu kurangnya itu seperti apa lah Bu? Karena kita kan ada mempunyai target. Nah, seperti apa misalnya berdiferensiasi yang seharusnya ibu mau gitu? Karena mungkin anak-anak mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Menurut saya mungkin ada anak yang mungkin dengan pembelajaran yang saya berikan mereka masih belum menangkap lah maksudnya. Belum menangkap apa yang disampaikan seperti itu. Karena kan ada yang tadi video dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut kita, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu siswa masih kurang menangkap dari apa yang ibu Buat yang materi media, Ya. maksudnya yang ibu berikan. Nah, jadi kalau misalkan dari gaya belajar yang ibu lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu menurut ibu udah mencakup belum dari gaya belajarnya yang ibu fokuskan? Jadi untuk gaya belajar yang saya fokuskan ada dua, ada tiga. Yang pertama audio visual, biasanya audio sama visual, audio visual dan kinestetik. Nah, kalau untuk audio visual tadi saya sudah menyediakan media pembelajaran berupa video, sudah ditampilkan. Nah, yang pada bagian kinestetik itu tadi rasanya nyangkut di kinestetiknya. Nah, seharusnya anak-anak yang mendemonstrasikan maju ke depan dan lain sebagainya. Rasa saya masih belum sampaikan tidak terlaksana itu. Nah, baik, berarti kalau menurut diferensiasinya sebenarnya udah dilaksanakan dari auditori, visual dan kinestetik. Cuman di bagian kinestetik masih kurang maksimal. Nah, baik Bu. Nah, kalau untuk PSE-nya Bu bagaimana? Kalau menurut saya PSP-nya sendiri saya masih kurang ke anak, tapi karena itu berkaitan dengan emosional, saya lihat anak masih ada yang semangat, ada yang masih kita lah sama pelajaran, mungkin ada yang udah kurang semangatnya ya kan, atau sebagainya. Mungkin saya masih kurang dalam pengelolaan emosional. Nah, jadi kembali lagi ke ketiga area pengembangan tadi ya Bu ya. Untuk yang penerapan budaya positif, tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu sudah menyatakan, maksudnya sudah bagaimana cara Ibu dengan siswa itu membuat kesepakatan kelas, kemudian siswa sudah melaksanakannya. Nah, jadi dalam ini saya tanyakan bagaimana kalau di dalam proses pembelajaran cara Ibu dalam menumbuhkan keaktifan siswa. Baik, jadi untuk cara saya untuk menumbuhkan aktivitas siswa, jadi anak sering-sering kita beri kesempatan untuk bertanya atau bisa kita minta untuk membantu kita ke depan sebagai relawan, maksudnya relawan untuk ya praktikum dan lain sebagainya. Jadi akan ada timbul rasa percaya diri dan akan ada timbul rasa semangat lah untuk mengikuti pembelajaran. Berarti dengan cara
beri kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya atau maju ke depan seperti itu. Nah, jadi kan tadi Ibu menyatakan untuk menumbuhkan keaktifan siswa, tadi Ibu meminta siswa kan. Ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu dengan meminta siswa tersebut, apakah proses pembelajaran itu dapat dikatakan dapat menumbuhkan keaktifan? Ya, kalau menurut Dengan saya, meminta. dapat menumbuhkan keaktifan siswa, karena kalau saya lihat di kelas saya, kalau misalnya anak tidak kita minta untuk maju ke depan atau kita tunjuk, maka mereka masih malu-malu. Sehingga dengan cara itu saya biar mereka berani menyampaikan pendapatnya. Mungkin mereka sebenarnya punya pendapat, punya ide, tetapi karena mereka malu sama temannya, jadi mereka tidak. Jadi untuk keaktifan siswa berarti menurut Ibu caranya yang paling aktif untuk menumbuhkan keaktifan siswa itu dengan Ibu meminta secara langsung atau menunjuk ya Bu ya. Nah baik Bu. Jadi selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kalau di pembelajaran diferensiasi Bu, yang menurut Ibu fokusnya ke diferensiasi yang mana Bu? Jenis yang mana yang lebih Ibu fokuskan? Saya tadi yang budaya belajar itu. Ya. Kalau saya sebenarnya saya ingin buat-buatnya, tapi mungkin lebih ke audiovisual. Audiovisual. Berarti Bu Mita menginginkan lebih memfokuskan ke audio visual. Nah, jadi kalau boleh tahu alasannya kenapa Bu? Karena biasanya anak-anak itu lebih suka untuk, walaupun sebagian ada yang suka gerak-gerak dan lain-lain, biasanya lebih suka menonton. Kalau menurut saya, jadi anak-anak itu lebih suka menonton dan mendengarkan. Jadi terfokus kepada apa yang ditampilkan. Berarti kalau menurut Ibu Mita, alasan untuk memilih audiovisual karena anak tuh lebih suka menonton atau terfokusnya lebih ke tampilan yang ada di depan kan. Nah baik Bu, nah jadi kalau menurut Ibu area pengembangan apalagi yang masih menurut Ibu yang masih perlu Ibu tingkatkan atau Ibu perluas lagi dari ketiga tadi, misalnya diferensiasi, budaya positif, dan PSE? Kalau menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi adalah di bagian hampir tiga-tiganya perlu pengembangan lagi kalau menurut saya, karena belum maksimal. Terlebih lagi pada bagian emosional siswa. Nah, jadi emosional siswa ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ketiganya dan lebih kepada emosional, kira-kira tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya agar maksimal? Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa yang akan Ibu lakukan? Khusus yang pengembangan gitu ya. Boleh kan ketiganya kan kata Ibu kan tadi kan masih kurang kan ketiganya kan. Nah jadi kira-kira tindak lanjut atau langkah-langkah untuk Ibu mengembangkan atau memperluas lagi yang ketiga itu bisa penerapan budaya positif, kemudian diferensiasi, kemudian PSE itu bagaimana agar lebih maksimal? Lebih maksimal, jadi untuk kedepannya ketika sudah ada rancangan dan
rancangan yang dilakukan. Jadi saya akan berusaha untuk lebih semaksimal mungkin menyesuaikan dengan apa yang telah dirancang. Jadi tidak keluar dari apa yang telah dirancang sebelumnya. Nah, misalnya kalau selanjutnya nanti sudah disepakati, kita harus menyepakati dengan cara kita harus mengingatkan kembali anak-anak. Biasanya kalau anak-anak kan segera lupa, jadi kita harus mengingatkan kembali agar mereka tetap pada apa yang telah disepakati sebelumnya. Jadi agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya diingatkan kembali. Nah, nanti kalau untuk budaya positif kan diingatkan kembali kan. Iya. Nah, jadi kalau untuk yang berdiferensiasi, Mungkin selanjutnya saya akan melihat lagi, meninjau kembali karena saya tadi memilih peminatan di bagian gaya belajar, pemetaan di bagian gaya belajar. Jadi nanti akan dirancang kembali bagaimana agar bisa menyesuaikan materi sesuai dengan gaya belajar. Jadi kalau untuk yang berdiferensiasi, bagaimana Ibu lebih menyampaikan lagi ke gaya belajar anak-anak Ibu ya. Nah, kalau untuk PSE bagaimana Bu? Ya, emosional mungkin kedepannya akan lebih kita bertanya kepada anak karena anak kan dalam kesadarannya banyak sekali adanya emosional kan banyak sekali. Nah, jadi kita harus menyeimbangkan juga terkait sosial dan emosional anak. Jadi kita perhatikan itu tidak terluput lah dari pikiran emosional. Jadi lebih memperhatikan emosi anak ya. Nah, baik Ibu kita, nah saya rasa untuk percakapan kita pasca observasi tadi, saya rasa cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu kita karena telah meluangkan waktunya untuk saya observasi. Nah, jadi semoga apa yang telah Ibu kita rencanakan ke depannya akan berjalan dengan baik dan lebih baik lagi dalam penerapan tadi. Nah, saya cukupkan sampai di sini, Bu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita